Nggak tahu besok Pak Leo kemarin ini nggak di bench ya. Oh, tidak aja. Nggak di bench, di atas ya, malah di tribun ya. Oh, di tribun. Jangan-jangan nanti udah nggak jadi Pak Manajer lah. Nah itu. Nah itunya gimana? Nah itu kayaknya bisa jadi seperti itu. Tapi kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Tunggu saja. Nah kalau misalnya kemudian ada aturan manajer juga harus WNI, Wah ya tobat. Usah jadi Ustaz nganggo hati, instruksinya nganggo hati. jadi apa yang bawa kon-kon oh ini berarti malah di PSS sendiri sekarang lagi menunggu-nunggu ini ya. Iya. Oh, bahaya kalau misalnya ini nanti terrealisasi ini kan. Iya. Ya harus berpikir keras. Gimana caranya? Nah, ini loh yang jadi apa Kopong itu belum antara otak dan tangan itu belum nyetel. Ya. Jadi perlu dipandu. Kadang konsulat ya Pak. Ya, kadang hampir setiap hari. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Nah, masih bersama Kopong, dan di pakaian dia. Ini satu kali take ya. Nah, sekarang ini ada supporter PSIM Jogja mengenakan jersey PSS Sleman. Ini tandanya cinta klub. Cinta klub DIY. Mataram Islah. DIY Islah ya kan. Bang, kabar PS Sleman hasil uji coba kemarin lawan Sumsel ya, tim asuhan Nil Maizar. Kalah 2-1. Kamu nggak nonton, Pak? Nonton. Oh, nonton. Nonton piye, Pak. Oke, Bang, evaluasi sedikit. Ini apa sengaja kalah? Emang sengaja kalah ini biar kayak Van Gassel kan kalah terus. Ini tim Legenda malah kalah. Ya, Bang, kalaunya, Bang. Ya nek dibilang sengaja kalah ora, Mas. Ora ya. Ora. Ya ora lah. Ini kan cuman uji coba ini kan untuk mengukur kedalaman skuad ya, sampai karepe coach strike ngono. Nah, tapi kan bisa kita preview sebentar bahwa di babak pertama itu ketika PSS menurunkan skuad utama. Skuad utamanya itu yang udah dipilih coach strike, itu malah berhasil mendominasi permainan. Sepanjang laga itu mendominasi dan bahkan unggul terlebih dahulu itu di babak pertama. Kantin saya. Tokantin, gol tunggal Tokantin. Tapi kan setelah babak kedua, Coach Stra itu melakukan rotasi besar-besaran. Banyak pemain muda diganti. Kleberson pun juga keluar, terus Rico juga keluar, Injay, Dion keluar, Iksan Pratama keluar. Banyak pemain muda yang dimasukkan. Nah, tapi Sumsel ini tidak melakukan rotasi seperti PSS. Mereka malah lebih mengeksplor tim inti mereka. Nah, hal itu dengan berbagai rotasi itu banyak pemain muda itu kesempatan itu mampu dimanfaatkan oleh Sumsel ternyata. Dan akhirnya mereka membalas 1 gol dan di menit-menit akhir juga hampir menit 80-an itu mereka juga lupa menit 80 atau 70 itu mereka juga 1 gol lagi. Dan segala upaya dari pemain-pemain muda ini ternyata belum bisa untuk menyamakan kedudukan dan bahkan mengungguli Sumsel di kandang sendiri. Oke, Pak Nanto, ada tim namanya sekarang Sumsel ya, tim baru ini kan di Liga 2. Walaupun sebelumnya Subang ya. Subang ya. Persika Subang. Ini artinya di grup otomatis kan Sumsel udah ke grup barat ya. Ngelihat kekuatan tim Liga 2 Sumsel ini seperti apa nih, Pak? Dia bisa mengalahkan PSS Sleman walaupun dalam tajuk laga uji coba. Apa alasannya, Pak? Ya ini berarti kan kekuatan-kekuatan baru sudah mulai muncul lagi, Pak. Ya. Jadi sekarang banyak tim yang berganti kostum gitu. Kalau dulu pemain berganti kostum. Sekarang tim berganti kostum. Saya podcast juga berganti kostum. Iya. Wow, rasa pamer. Jadi ini luar biasa. Jadi peta persaingan ini kan terus dinamis ya, Pak ya. Dari kita melihat di di grup barat itu ada kekuatan tradisional PSPS. Ya. Kemudian Persiraja, kemudian ini yang kembali naik ini PSMS ya, PSMS Medan. Ini kan kekuatan-kekuatan tradisional gitu ya. Terus kemudian dari Bekasi juga masih ada ya. Ada. Bekasi masih ada. Terus kemudian dari tim-tim muncul lagi Garuda Yaksa. Ini yang berganti kostum juga ini kan. Nah,
Otomatis kan peta ini semakin sulit. Ini akan sulit ditebak. Tim mana yang nanti akan mendominasi gitu kan. Karena belum tentu tim-tim yang punya nama besar dan punya sejarah panjang juga pengalaman lama di Liga Championship ini akan dengan mudah bisa mengatasi tim-tim yang baru berganti kostum ini. Belum tentu. Ya, kita juga harus melihat bagaimana kesiapan timnya, materi pemainnya gitu kan, dan juga staf pelatihnya seperti apa. Nah mungkin kalau di grup barat, mungkin ini yang paling ambisi sekali kan Garuda Yaksa, kan kita lihat nanti akan seperti apa gitu. Kemudian juga Sumsel ini kan setelah keterpurukannya dari Sriwijaya FC kemarin kan, ini kemudian mencuat lagi ada namanya Sumsel ya, Sumsel United ya. United. Dan kemudian PSMS. Nah, ini perlu juga mendapat perhatian besar dari klub-klub yang memang punya sejarah lama di Championship ini seperti Persiraja dan PSPS itu. Apalagi kita juga tidak melihat Persiraja dan PSPS ini segeliat musim lalu ya. Ya. Kalau musim lalu kan kelihatan sekali mereka gairahnya itu seperti apa kan naik gitu kan. Nah justru sekarang yang muncul ini kan klub-klub yang berkostum baru ini ya. Sama halnya dengan di wilayah timur. Sekarang di wilayah timur ini sekarang justru malah tim-tim yang punya tradisi di Liga 1 ya. Yang mayoritas pernah merajai Liga 1 sekarang malah berkumpul semua di grup timur. Nah, ini juga menjadi menjadi cobaan yang besar bagi PSS untuk kembali ke Liga 1 musim depan. Ya berarti kan kalau memang mereka ingin kembali ke musim Liga 1 musim depan ini, berarti kan harus mempertimbangkan juga, melihat juga kualitas pemain-pemain dan tim-tim yang ada di wilayah mereka gitu kan. Dan juga ya mungkin melirik ke wilayah berat lah. Karena mungkin kalau nanti nggak bisa ambil posisi 1, kan pasti runner up ya Bang ya. Runner up itu akan diadu lagi dengan runner up dari wilayah barat ya. Nah otomatis ini kan juga harus head to head juga dengan mereka, juga harus berhitung juga. Mungkin itu Pak. Ya. Update terbaru Bang soal mungkin statement Hustra soal pembagian wilayah dan PSS berada di wilayah yang cukup ketat di wilayah timur. Sana ada 3 tim yang kemarin degradasi ya dari Liga 1. Seperti apa tanggapannya? Ya Hustra tidak terlalu memikirkan hal itu Mas. Bisa dibilang grup timur itu grup neraka, banyak tim yang memiliki pemain-pemain bintang ya, bertabur bintang ya, dan memiliki ambisi. PSS pun juga sama. PSS pun juga memiliki ambisi untuk menjadi puncak klasemen di grup timur. Dan kemarin kan laga uji coba melawan tim Liga 2 ini kan Hustra ini pengen teman-teman tim baik dari pemain, pelatih ini agar bisa merasakan atmosfer Liga 2. Karena kan sebelum-sebelumnya kan kita tahu sendiri PSS kan baru degradasi. Dan sehabis degradasi itu di uji coba pramusim itu, baik pramusim pertama dan kedua itu dengan tim-tim Liga 1. Nah ini artinya bagus, sangat bagus kemarin walaupun kalah. Hustra tetap menyoroti permainan ini sangat bagus di timnya. Karena kan teman-teman sudah bisa melihat perbedaan bagaimana cara-caranya permainan dari tim-tim Liga 2 bermain. Nah ini sudah untuk bisa mengukur itu Pak. Nah, tapi nggak masalah lah, baik itu di grup timur, di grup barat, Hustra tidak terlalu ambil pusing terkait hal itu. Yang penting Hustra bagaimana caranya tim pelatih dengan Hustra ini bisa menyiapkan tim dengan baik, pemain juga siap semaksimal mungkin, dan nanti kan ini juga masih banyak waktu Pak, artinya 2 minggu atau 3 minggu ya persiapan ini kan masih banyak. Hustra ini akan melihat soal pemain muda. Pemain muda ini kan juga sangat riskan ya, sangat riskan, sangat bisa dibilang ini bisa dibilang mendilemakan semua tim ya pemain muda ini. Nah ini juga melihat dan dari uji coba kemarin kan ini sudah diuji mentalitas dan ketahanan dari pemain muda ini. Ini sudah oke persiapannya saya kira. Uji coba kemarin itu terbuka atau tertutup? Terbuka Mas. Tapi kayak nonton nggak Bayar ya? juga kok. Bayar. Bayar tiket kan. Enggak banyak. Nggak banyak. Udah sambat tok nih media sosial. Kenapa? Apakah aksi boykot? Clara berapa tiketnya Bang? Aku terlalu mencermati Pak, lupa Pak. Banyak ada klasifikasinya. Karena terlalu mahal. Kelas uji coba ya.
Nah, tapi hal itu akan dievaluasi dengan manajemen lah besok. Tapi mungkin waktunya itu terlalu mepet ya, Bang. Apa maksudnya sosialisasinya, pemberitahuannya itu terlalu mepet. Tahu-tahu besok hari ini ada uji coba dan ditiketkan gitu kan. Kan sebelum-sebelumnya kan waktu kita tag minggu lalu kan belum ada informasi itu kan. Belum. Dan itu kan bertepatan dengan pertandingan Liga 1 juga kan, Super League ya. Sebelumnya, Pak. Oh iya. Dari Sabtu kan. Iya kan. Sabtu. Benar. Nah, ya kan, jadi ini agak sedikit merkengkong kan orang bilang gitu, mau nonton Liga 1 apa PSS kan. Ya, gitu ya. Tapi kalau itu kan kayaknya permasalahan soal perizinan sih, Pak. Perizinan dari perizinan keramaian ya, karena kan ya kompetisi Liga 2 belum dimulai ya. Perizinan keramaian ini kan justru harus dipikirkan kalau mau menggelar uji coba terbuka, dan itu kan apa namanya, perizinan itu sudah deal ya, baru bisa dipublikasikan. Sebelumnya kan saya juga aslinya sudah dapat info, tapi manajemen ini dan tim pelatih belum bisa memutuskan apakah itu terbuka atau belum, karena kan itu soal perizinan itu tadi. Kadang-kadang izin memang turun di last minute ya, Hamin 1 baru turun misalnya. Sebenarnya di laga sebelumnya lawan Beyak itu maunya sih terbuka itu, Pak. Tapi barengan ono acara expo apa nih loh, dari pagi sampai sore. Nah itu jadi nggak dapat izin keramaian itu. Nanti pas launching sudah dipastikan terbuka. Terbuka. Mahal nggak tiketnya? Belum ada. Belum rilis ya. Nah, karena kan masih tanggal 22 tuh. Sekalian rilis kostum baru. Kostum. Jersey baru. Jersey, ya. Banyak yang. Terus kemarin, Bang, waktu menghadapi apa itu kemarin? Susah. Di babak pertama, komposisi pemainnya itu siapa aja, Bang? Ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya. Kiper Muhammad Faris, starter. Terus kanan Muhammad Faris, yang kemarin di PSIM U21. Kipernya Muhammad Fahri. Kanan Muhammad Faris. Terus Kleberson. Tengah Pak Jajang. Kevin Gomez. Itu sudah standar ini. Standar. Perubahannya di mana? Faris. Sebelumnya ditempati oleh Nuri. Faris dikasih peluang dan sampai 90 menit, Faris. 90 menit. Terus di tengah ada Dion sama Injay. Duet. Ini baru pertama kali. Duetnya Dion sama Injay. Terus di samping kanan Terence. Kiri Rico. Depan Iksan. Depannya lagi Kante. Berarti 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Berarti double defender. Ya. Double pivot, di situ ada si Dion sama Injay. Nah, di babak pertama bagaimana permainan PSS ini? Ya mendominasi toh, Pak. Mendominasi permainan. Duet antara si Injay dengan si siapa? Rico. Bukan, Injay dengan si Dion bagaimana? Ya itu sangat diapresiasi betul dengan Coach Ustra. Coach Ustra ini kan menjelaskan ya, ketika Injay keluar, Dion keluar, mereka kehilangan di tengah lapangan. Injay dengan bola menggiring bolanya yang sangat lekati kaki, dan Dion dengan kecepatannya itu kehilangan di situ. Oh, berarti antara dua pemain ini saling melengkapi. Injay ini punya punya power lah mungkin. Kekuatan dalam skill individu, penguasaan bola, dan si Dion punya kecepatan untuk menutup ruang ataupun untuk mengintercept gitu kan. Terus di depan Tokantin masih tetap mendominasi. Rico gimana Rico? Rico ya seperti biasa lah, kita tahu sendiri lah, Rico nggak usah diragukan. Nah, Teren ini kan di beberapa pertandingan ini kan belum maksimal, Bang. Ya. Ini seperti apa kemarin? Ya tetap ya seperti saya lihat ya, tetap seperti itulah. Biasalah dengan ya kayaknya ya belum maksimal ya, mungkin belum maksimal, belum bisa menciptakan peluang dan sebagainya ya. Tapi dia cukup oke lah menurut saya, maksudnya daripada pemain yang di winger yang lainnya untuk di sisi kanan lapangan. Terence
Mumpuni kan dia nggak diganti juga, Pak. Sampai 90 menit. Heeh, Tapi Rico diganti ya. diganti. Nah, babak kedua yang masuk siapa aja, Bang? Yang masuk ini Cleberson keluar. Di Kevin Gomez ditarik ke tengah. Terus di sini ada pemain muda ini back nih. Siapa namanya? Banyak pemain muda kayaknya. Banyak pemain muda, banyak banget. Dari EPA ya? Pak. Terus Dion Injay keluar. diganti Udah. siapa namanya? Aku ora apal tenan aku. Kenalan sih. Oh, tak aku ora soalnya kan ada SP nih wingi, Pak. Yo diparani. Teko tanya Pak Leo kan tahu tuh namanya. Terus Terus si Rico keluar, ganti Muhammad Haki Inyong. lagi junior itu. Itu tapi tidak main 45 menit. Berapa? Itu di akhir-akhir laga itu diganti pemain muda itu juga. Siapa yang mengganti pemain muda? Kali kan. Terus Iksan Pratama juga keluar. Tokantin? Tokantin enggak. Di kantin full. Mofu main oh. Mau main. Mau menggantikan Iksan. Heeh. Berarti duet antara Mofu sama Tokantin main di depan. Di akhir-akhir laga. Di akhir-akhir laga main. Rico diganti Rico cah nom. Haki. Haki ya. Ya diganti meneh. Terus diganti lagi. Aki ganti mana Aki? Cedera atau gimana, Pak? Ora ya Pak, ora maksimal. Enggak maksimal, Haki. Oh, bahaya itu berarti. Kalau dia belum 45 menit kemudian diganti itu berarti bahaya itu, sinyal bahaya. Sinyal bahaya. Tapi cedera enggak, Bang? Enggak. Kipernya Kipernya diganti Ega Rizky babak kedua. Ega Rizky. Oh, berarti memang semua rata-rata diganti kecuali Tokantin, Tokantin, Kevin, Devin, sama Terence, Seren, Pak Jajang, Pak Jajang full. full. Oh, berarti kemarin waktu Pak Riz, Paris diganti juga. enggak, Ya. Nuri nggak main Nuri. Nuri enggak sama sekali enggak tampil. enggak. Betinho Harin tuh? main di Arema. Besok, besok dari Cedera. Menang kemarin menang. Terus apa kata Hustra melihat komposisi ini? Ya, babak pertama ya sudah saya jelaskan tadi apa namanya ya, dengan babak pertama kan bisa dilihat tim bisa menguasai pertandingan, bahkan sempat unggul, tapi di babak kedua dengan rotasi itu malah kebobolan. Nah, ya, tapi ini nggak masalah, artinya kan pemain-pemain muda ini bisa diberikan jam untuk bermain, jam untuk bermain, karena kan ya mau tidak mau kan tetap harus melihat ya kemampuan mereka, karena kan dengan untuk apa namanya regulasi itu tadi, untuk regulasi ya tidak masalah. Hustra tidak kecewa atau apa, enggak kecewa, justru malah ini menjadi momentum untuk PSS bisa melihat kedalaman skuadnya seperti apa, kesiapan pemain-pemain mudanya, terus bagaimana bermain dengan tim Liga 2 sama sesama Liga 2 biar supaya tidak kaget ya, karena kan kalau saya kemarin wawancara Mas Kim ini ada sedikit perbedaan. Kim kan kemarin main juga. Tadi belum disebut. Oh iya, Kim main di menit di menit 80. menggantikan. Lupa aku lali aku. Terus tadi Mas Kim bilang apa? Kim juga bilang, artinya kan bahwa sedikit kaget juga dia dengan permainan baik di Liga 2 ataupun Liga 1 itu ada perbedaannya sangat jauh. Tim Liga 1 itu ketika bermain di Liga 1 itu Kim merasa bahwa permainannya lebih taktis. Tapi dengan sudah mencoba Sumsel United yang kemarin tim Liga 2 itu permainannya agak sedikit mengandalkan fisik, Pak. Fisikal dan mengandalkan tenaga. Jadi ada sedikit perbedaannya di situ. Nanti ya harapannya kan pemain bisa beradaptasi dengan itu semua, dan Hustra pun juga udah melihat itu. Pengennya besok pemain-pemain ini harapannya secara fisik maupun taktik itu sudah bisa kuat. Ketika sudah bisa mengukur lah lawan-lawannya di Liga 2 ini permainannya seperti apa, gayanya bermain itu seperti apa, harapannya bisa mengukur. Oke, luar biasa. Pong, jelang launching tim ada penambahan pemain nggak? Kamu kan bilang ada rencana penambahan pemain ya? Kalau rencana ada, Mas, tapi belum terrealisasi. Engko tak tekok ke meneh. Berapa orang, Bang? 2, Pak. 2, berarti nanti akan di loan 1. Kayaknya akan dipinjamkan ya pemain muda ini. Pinjamkan, ada yang pemainnya dipinjamkan. Kalau kata Coach Hustra kemarin ya seperti itu. Dan dipinjamkan. Kabar update dari Pak Leo, ada update apa lagi? Nggak tahu, besok Pak Leo kemarin ini nggak di bench ya. Oh, tidak aja. Nggak di bench, di atas ya, malah di tribun ya. Di tribun? Jangan-jangan nanti udah nggak jadi Pak Manajer lah. Nah itu
Nah, itunya gimana? Nah, itu kayaknya bisa jadi seperti itu. Tapi kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Ya kamu ketemu Pak Presiden. Belum. Kita tunggu Biasanya saja. kamu dapat informasi A1 dari Pak Presiden tapi belum kok kandake disimpan informasi. Oh, enggak, Pak. Kita tunggu saja karena kan kayaknya kan secara regulasi, secara aturan juga kan Dirtek, baik itu Dirtek itu katanya itu harus WNI. Ya Kudustra kan belum. Terus akhirnya Nah, kemungkinan besok Kudustranya akan digeser ke manajer biar bisa di-bench. Mungkin. Nah, kita nggak tahu lah, kita lihat aja nanti ilmunya seperti apa. berarti ini ada regulasi lagi gitu kan. Kabarnya seperti itu, Pak. Wah, ini cukup mengguncang mengguncang PSS kalau memang benar-benar itu terjadi, Bang. Itu disahkan aturan-aturan itu. Berarti kan Hustra kan tidak boleh menjadi Dirtek lagi. Ya, apa kan besok bisa jadi manajer. Nah, kalau misalnya kemudian ada aturan manajer juga harus WNI, Wah, ya tobat. Usah jadi Ustaz nganggo hati, instruksinya nganggo hati. jadi apa yang bawa kon-kon oh ini berarti malah di PSS sendiri sekarang lagi menunggu-nunggu ini ya. Iya. Oh, bahaya kalau misalnya ini nanti terrealisasi ini kan. Iya. Ya harus berpikir keras. Gimana caranya? Kan secara kemauan kan tetap semua kan tetap menginginkan Kudustra ini di bench bagaimanapun caranya karena kan ya Kudustra yang menginstruksi di latihan kan. Ruhnya nanti tidak ada ketika Kudustra ini waktu game ini tidak di bench. Ruhnya nanti tidak sampai itu loh instruksi. Anak wong liya kan tetap malah selenco malah nuntut. Ya ini informasi ini dapat dari mana kok? Ya menggor otak-atik gadok Pak wong Jawa ya. Enggak, tapi dapat informasi dari internal penting-penting gitu. Ya senting-senting seperti itu. Yang ngomong siapa, Bang? Aku udah kenal jeneng Pak. Tapi Canom. dari internal PSS ya? Ada kemungkinan ini yang sedang dipikirkan manajemen itu gitu lah. Kemungkinan seperti itu. Kamu nggak tanyakan langsung ke Pak Leo? Pak Leo nggak pernah mau ketika diwawancara sekarang. Kenapa? Dari awal. Oh, dari awal. Dari awal. Ya emang awal musim ini ya. Nggak mau lah. Ya maupun sedikit-sedikit kemarin tak akal tau waktu yang timnas kayak Dion hoki di timnas itu. Nah, kalau Pak ya komentarmu jenengan mewakili manajemen ini ada pemain PSS yang di timnas baru mau terus tak pancing-pancing ya. Ya cuma sedikit maksudnya soal apa namanya ya cuma timnas itu aja nggak mau lagi statement apa. Tapi sudah berarti kan sudah ada mitigasi apa namanya perencanaan planning lah. Antisipasi bahwasanya nanti kalau misalnya ini aturan ini diberlakukan berarti coach Hustra akan digeser menjadi manajer. Iya seperti itu kemungkinan. Dan kemudian nanti head coach tetap Ansari Lubio. Iya. Dan kemudian direktur teknik akan diisi oleh Pak Leo. Mungkin tukeran. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya kita tunggu saja lah nanti teman-teman seperti apa. Ini nanti akan berimbas ke hampir semua tim loh yang memakai direktur teknik. Barito ya. Ya. Barito. Tapi kalau si Teko itu kelihatannya sudah WNI. Cuma ada beberapa tim itu yang memang memakai dirtek asing. Ya saya lupa timnya itu, tapi ada beberapa tim yang memakai dirtek asing. Ya bekas pelatih sih dia. Cuma positioningnya ada di direktur teknik. Nah nanti kalau direktur teknik tidak bisa untuk digunakan apa namanya harus baru paspor WNI, otomatis Hustra nggak bisa di situ. Nggak bisa. Nah, kalau kemudian digeser ke manajer tim, nah, ternyata di manajer tim nggak bisa, repot lagi. Itu yang problem juga kan. Nah ini sebelumnya kan kok belum ada kabar-kabar seperti ini, Bang? Sebelum-sebelumnya apa mendekati manajer meeting atau apa ini nanti? Ya kan semua regulasinya kan belum keluar Pak. Dan bahkan pembagian grup itu kan baru rumor sebenarnya. Baru rumor ya? Belum ada resmi toh, belum ada statement resmi dari championship toh, ilik toh. Lah ya. Belum ada. Oh berarti kemarin itu sebenarnya baru rumor-rumor aja. Iya. Lah kok kowe wani nulis? Lah kan apa wis nulis, kan perkiraan dikabarkan. Jalan gitu. Dikabarkan masuk grup timus gini. Yang info padahal sumber awalnya kita nggak tahu. Nggak tahu, sare di akun Instagram kuwi iki asline. Akun Instagramnya siapa? Yo tulisan Nusa Liga tulisannya. Ya itu belum terverifikasi, berarti kita tergocek semua ini kan. Semua emang iya. Termasuk kamu. Enggak, saya sudah sadar, tapi kan tapi kok jadi nggak sadar itu, Ya kan
dikabarkan bakal masuk grup timur. Sini ini. Prediksi sumbernya dari siapa nggak tahu. Nggak tahu ya, dikabarkan. Nah, rumor Ya. Lain kali jangan. rumor kan, tapi kan saya kan sudah wawancara Kodustra, ini perkiraannya seperti ini bagaimana? Ya sudah, tadi statementnya seperti itu. Oh ini berarti odo muta. Oh enggak, sadurunge seneng aku, sadurunge aku, Pak. Oh gitu ya. Berarti ini memang pembagian grup ini belum resmi. Belum ada statement. Belum resmi. Dan ini hanya dari akun-akun medsos yang tidak jelas gitu kan. Ya, Nah kamu sebagai jurnalis yang medianya jelas harus memfilter itu, Pak. filter itu. Jangan ditulis bahwa itu aku ya kegocek loh, Pak. Kan aku kan dikabarkan Dikabarkan siapa? bakal masuk grup timur. Bakal masuk. Kamu nulisnya gitu. Iya dong. Sumbernya dari Sumbernya Nusa. enggak, Nusa Liga. enggak tahu sumbernya. Banyak yang menyebut bahwa PSS masuk grup timur dan diisi Dari Wangsin. itu nanti nggak boleh. Siap ini itu ya. Harus ada sumber yang A1 resmi gitu kan. Dan kamu harus yakin bahwa ini benar gitu. Wartawan itu kan keyakinan, harus yakin. keyakinan. Tapi yakin nggak kamu nanti pembagian grup itu? Yakin seperti itu. Keyakinannya dari mana? Secara letak wilayah sudah terlihat, Pak. Letak wilayahnya terlihat gitu kan. Tapi kan antara PSS dan PSIS ini kan satu lurus, garing lurus satu kan itu. Kenapa kok PSIS juga masuk ke timur itu? Ya mungkin kan dilihat dari jumlah klubnya juga. Jumlah klubnya juga ya kan ada 20 toh, mungkin kan untuk menjadi 2 grup kan 10 ya. Oh, nak sing kulon wis kebak 10, nak umpamane Semarang karo Sleman umpamane ya tengah-tengah bisa dibilang timur barat ya wis. Nak kene cukup 10 ya wis toh, Pak. Mlebu timur ngono wae toh. Dan Bong, ini kan kalau dulu namanya manajer meeting ya, Pak. Kalau sekarang saya nggak tahu. Ini kan biasanya sebelum kompetisi I-League ini, PT Liga ini ya, biasanya mengumpulkan dulu anggota-anggota Liga 2 ini. Udah, Pak. Sudah. Tapi di situ sudah terkonfirmasi bahwa hasilnya apa, pembagiannya belum ya. Belum ada hasilnya, belum ada keputusan apapun, wis baru ngumpulke wis postingane ngono kuwi tok. Belum ada keputusan dari hasil rapat itu. Belum ada statement, belum ada wartawan yang Pertemuan itu ya. Berarti ini masih simpang siur, Pak. Ya. Jadi nanti mungkin kita bilang ke teman-teman pembaca atau pemirsa bahwasanya ini masih sebatas rumor ya, Bang ya. Tapi kemungkinan besar banyak pihak yang ngomong kalau itu memang sudah dibagi itu. Ya, seperti itu gambaran besarnya. dan nggak cuman pihak ya, nggak cuma pihak, maksudnya nggak cuma publik. Ya. Dari Nggak cuma publik ya, pemain pun juga meyakini itu. pihak pemain meyakini itu. Seperti Rico, Kim juga meyakini itu bahwa PSS akan masuk di grup timur. Dan sejak awal pun Kodustra pun sudah meyakini itu kan, sudah meyakini itu. Terus kalau salah? Nggak salah ya wes 0. Nggak salah remedi. Nah, Ian Her. Saiki basa gaule remedi. Terus jelang uji coba launching lawan PSPS Pekanbaru ya. Ada lagi uji coba lagi mungkin. Kemungkinan iya. Oh, masih ada. Kemungkinan setiap akhir pekan ada. Lu setiap akhir pekan jadwalkan. Kemungkinan ya nanti saya update lagi ya, Pak ya. Karena aku kan ngerti dhewe ta arti jadwal ini di tangan saya kan. Aku curiga maksudnya yang akhir pekan kok ning lapangan Pakem ora ana latihan. Nah, iki paling iso dicoba iki ya. Uji cobanya di Maguwo. Wah, berarti kamu harus punya kontaknya pengelola Maguwo. Aman kalau itu mah. Kamu kontak, ada nggak uji coba? Jadwalnya di sana sudah ada kan harusnya. Oke. Luar biasa informasinya. Apalagi, Bang? Apalagi. Gimana takut ditekoni ya? Aku bingung ya. Mah kondalang dhewe mah bingung. Injai, Bang. Injai. Ada perubahan kayak kemarin sudah lumayan. Ya sudah lumayan. Udah lari sana kemari ya. Udah ke sana kemari dan Kodustra pun juga wis ngalem lah paribasane. Selamat gimana? Ya ketika ketika Injai keluar, Dion keluar di lini tengah ini agak sedikit goyah toh.
Berarti memang berpengaruh ya pemain ini dalam skema permainan dari yang Ya. PSS Sleman ini ya. Ya. Kemarin kayaknya Ruto ngejengkang ya, Injay. Aku kan cuplikan ngejengkang lo. Dia udah mau fight dia. Ya wis memang kalau style seperti itu, ora oleh bras-bras ngono ya ora. Nak bras-bras ya aku. Ngene. Ngene. Apa ini Pak? Ya udah, apa lagi Ya. Pak? Wah. Ya wis. Wes, ada Dulu. Yang penting ini lot Kopong sudah dihadirkan. Ya, kemarin banyak pertanyaan dari mana ini ternyata habis nonton PSIM Surabaya. Tapi kok yang jadi pertanyaan kenapa pengalamanmu nonton ke sana nggak ditulis? Oh bisa Pak itu. Ya bisa lah. Oh Bisa. statementnya apa? Ya enggak, Kamu kamu sendiri sendiri lah. pengalamanmu Opini gitu lah. kan. Nah, ini loh yang jadi apa Kopong itu belum antara otak dan tangan itu belum nyetel. Jadi perlu dipandu. Dipandu. Kadang konslet ya Pak. Ya kadang hampir setiap hari. Bisa ditulis. Kan nggak semua orang mengalami itu. Kita pengen tahu juga. Saya sendiri selama jadi wartawan itu belum pernah away ke GPT Pak. GPT karena waktu saya jadi wartawan GPT belum ada. Sampai kemarin nulis Pak Nanto yang nulis itu. Kamu yang nulis juga. Oke, tak tulis leson aku nanti ngono kan. Tulis. Gitu Pak. Oke, baik. Baca loh teman-teman. Nah. Oke ya, sekian ya podcast kita hari ini soal PS Sleman. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.